Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, ketemu lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, dalam video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai naskah tentang jimat-jimat ya. Kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai beberapa jimat yang digunakan untuk tanaman di persawahan, jimat untuk meminang perempuan, lalu jimat untuk menghindarkan musuh. Nah, selanjutnya di halaman berikutnya saya menemukan bahwa ada beberapa penjelasan mengenai doa nurbuat. Nah, kenapa saya pilih untuk menjelaskan di bagian ini terlebih dahulu, karena naskah yang saya punya, koleksi dari naskah saya banyak menemukan doa-doa. Ketika naskah itu berisi tentang doa-doa, banyak sekali doa-doa nurbuat. Nah, di naskah ini tidak menjelaskan mengenai lafaz doanya, akan tetapi menjelaskan mengenai kapan saja doa nurbuat tersebut bisa digunakan, baik itu untuk apa dan juga kapan waktunya. Nah, itu banyak penjelasan mengenai itu. Kalau di naskah-naskah yang lainnya yang saya punya tentang yang isinya tentang doa nurbuat juga banyak hanya menjelaskan mengenai lafaz doanya, berbagai macam lafaz doa nurbuat. Kalau ini berbagai macam kegunaan dari doa nurbuat tersebut. Oke, silakan simak video saya. Mungkin ada relevansi buat Sobat Klasik yang pernah mendengar doa nurbuat ini dan belum mengetahui sebenarnya gunanya untuk apa doa nurbuat ini dan dilafadzkan atau dibaca ketika apa. Nah, silakan simak penjelasan saya ya. Oke, saya akan memulai dari kegunaan yang pertama, yaitu dibaca setelah sholat, sakwise sholat, dibaca setelah sholat fardu, sholat 5 waktu itu, maka orang yang melafalkan doa nurbuat ini, maka akan diampuni dosanya. Nah, dosa-dosa yang pernah diperbuat itu akan diampuni. Nah, itu jika doa tersebut dibaca setelah sholat. Yang kedua, yaitu ketika matahari srengenge ya, matahari itu mulai terbenam. Yang kedua ini ketika matahari mulai terbenam, membaca doa ini, dan jika membacanya 1 kali saja, nah itu juga kegunaannya untuk yaitu pengampunan dosa, sama seperti ketika dibaca setelah sholat fardu. Oke. Yang ketiga, yaitu doa ini juga bisa dibaca ketika menghadapi musuh. Nah, kalau dalam konteks sekarang bisa jadi ketika terjadi pertengkaran atau perselisihan dengan teman, dengan orang sekitar. Nah, itu bisa membaca doa nurbuat ini. Nah, fungsinya doa ini, kalau penjelasan di naskah ini, yaitu akan selesainya perselisihan atau musuh itu akan lari. Layune musuh, maka lari berarti kan maksudnya akan selesai perselisihan itu, musuh tidak lagi mengganggu orang yang telah membaca doa nurbuat tersebut. Nah, yang kemudian lafaz berikutnya atau penjelasan berikutnya mengenai lafaz doa nurbuat ini, yaitu jika lafaz doa nurbuat tidak hanya dibaca tapi dituliskan di kertas lalu ditanam di beberapa penjuru di persawahan. Nah, ini hampir sama seperti jimat yang video saya sebelumnya ya. Ada beberapa lafaz doa yang jika dituliskan di kertas dan ditanam di tanah di 4 penjuru di persawahan itu, maka akan menghindarkan dari beberapa penyakit tanaman, entah itu dari hama atau yang lainnya seperti itu. Nah, ini jika dituliskan di atas kertas. Tapi kalau yang video sebelumnya itu doanya yaitu tidak terlepas dari doa sholawat, juga syahadat, bismillah. Kalau ini adalah khusus doa lafaz doa dari nurbuat itu. Oke. Kemudian fungsi berikutnya yaitu apabila ada tempat yang seram atau kalau di sini kan tempat panggonan medeni, berarti kan tempat yang seram, yang menakutkan, yang banyak orang takut memasuki tempat tersebut, maka dianjurkan untuk membaca doa nurbuat ini. Nah, itu bisa menjadikan
hal-hal yang ada di tempat itu seperti jin, iblis, setan itu akan lari atau akan pergi dari tempat itu. Oke, itu fungsi yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Kemudian fungsi berikutnya yaitu apabila orang ini tidak hanya membaca di waktu-waktu tertentu, tapi setiap hari baca, ketika senggang dibaca, maka naskah ini memberikan penjelasan bahwa orang yang membaca bendino atau setiap hari itu maka akan terhindar dari siksa neraka. Ya, akan terhindar dari siksa neraka, berarti kan amal baiknya lebih banyak dan dosanya akan diampuni, maka akan terhindar dari siksa neraka, seperti itu, akan terselamatkan. Oke, itu yang kelima. Yang berikutnya, kalau dibaca khusus di malam Jumat dan dibacanya itu 50 kali, berarti yang maksud adalah ketika membaca doa tersebut sebanyak 50 kali, maka akan dihindarkan orang yang membaca itu dari sifat kekufuran, seperti itu. Keimanannya akan kuat ketika rutin membaca malam Jumat. Nah, kalau dibaca di hari malam Ahad, nah berarti Sabtu malam ya, malam Ahad, maka ini jika para sahabat kasih ingin awet muda, nah naskah ini menjelaskan bahwa membaca doa nubuat di malam Ahad atau berarti Sabtu malam, seperti itu. Oke, yang berikutnya yaitu dibaca ketika malam Selasa. Nah, malam Selasa ini fungsinya untuk memperkuat. Nah, ini tapi tidak ada penjelasan ya. Perkuat apa? Tapi hanya penjelasan ya kuat saja, tapi tidak ada penjelasan kuat batinnya atau kuat fisiknya dan sebagainya, enggak. Tapi di berikutnya ada penjelasan jika membacanya itu hari Rabu, maka yang di sini ada penjelasan kuatnya itu, yaitu giginya, untunya kuat, berarti kan giginya itu akan kuat. Nah, kalau yang tadi di malam Selasa nggak ada penjelasan kuatnya itu dalam hal apa, seperti itu. Nah, kalau doa nubuat ini dibacanya ketika bertepatan dengan hari raya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, maka orang yang membaca doa nubuat ini akan dikabulkan hajatnya. Segala hajat yang diinginkan oleh orang yang membaca doa nubuat tersebut pada hari raya itu, maka insya Allah Tuhan atau Allah akan mengabulkan hajat-hajat orang tersebut. Nah, terakhir, ini saya akan jelaskan yang terakhir ya, tentang fungsi doa nubuat. Yang terakhir yaitu doa nubuat ini juga berfungsi untuk menyembuhkan orang yang sedang kesurupan. Nah, orang yang kesurupan selain dibacakan biasanya kan ayat kursi, Fatihah. Nah, di naskah ini dijelaskan doa nubuat juga bisa berfungsi untuk menyembuhkan atau menyadarkan orang yang kesurupan tersebut itu. Nah, itu beberapa fungsi dari doa nubuat. Mengenai lafadznya bisa sobat klasik lihat di video-video saya sebelumnya. Saya sudah pernah menjelaskan mengenai lafadz doa nubuat, karena naskah ini memang tidak menjelaskan mengenai lafadz doa itu, akan tapi lebih menekankan terhadap fungsi atau kegunaan dari doa nubuat untuk apa saja dan waktunya kapan aja. Tadi ada malam Rabu, malam Jumat, dan yang lainnya. Oke, semoga memberikan manfaat untuk sobat klasik semua. Tetap saksikan video-video saya selanjutnya di channel Galeri Klasik Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.